Halo Sobat Viewers, balik lagi di channel saya The Hobbies. Oke, sebelum mulai kontennya kali ini, mohon dukungan untuk channel ini ya, agar channel ini makin berkembang ke depannya dengan cara kasih like, komen, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, di kesempatan kali ini, saya pengen mengulas tentang Maguro Boxster lagi ya. Kemarin saya sempat bikin reviewnya, ada di atas ini, dan sekarang hari ini saya pengen mengulas tentang komponen-komponen dalam dari Maguro Boxster. Nah, di hadapan saya, untuk part-part dari Maguro Boxster ini udah saya bongkar semua. Sekarang langsung aja ya kita simak gimana sih untuk komponen-komponen dalam dari Maguro Boxster ini. Check it out video yang berikut ini. Bagian handle pada Maguro Boxster mempunyai bahan dasar dari aluminium dengan tipe 2-piece. Pada bagian knob menggunakan tipe round atau power knob yang di bagian dalamnya terdapat dua buah ball bearing untuk menjadi poros perputaran knobnya. Pada bagian spool menggunakan bahan aluminium, di mana spool pada Maguro Boxster ini hanya mempunyai berat 60 gram saja. Pada bagian tutup spool, Maguro Boxster sudah dilengkapi dengan shield waterproof. Pada bagian drag system, reel ini dipersenjatai dengan 3 buah drag washer berbahan carbon tack dan 3 buah key washer metal yang bebas dari korosi. Di bagian dasar spool ditumpu oleh 2 buah ball bearing untuk membuat perputarannya lebih sempurna saat drag bekerja. Di bagian rotor terbuat dari bahan metal aluminium yang menjamin kekuatan pada bagian ini. Di bagian bell arm, bell assembly, dan bell wire semua terbuat dari bahan metal. Pada bagian line roller terbuat dari bahan aluminium dengan coating tebal berwarna hitam. 2 buah ball bearing terdapat pada bagian dalam line roller. Spring guide sudah menggunakan bahan metal dengan chrome stainless tebal. Beralih ke bagian pinion gear. Pinion gear di sini ditopang oleh 2 buah ball bearing berukuran besar dan 1 buah bearing one way. Untuk pinion gearnya terbuat dari bahan kuningan dengan ulir gigi yang cukup tebal. One way pada Maguro Boxster memiliki 6 buah roller bearing di bagian dalamnya. Main shaft dengan panjang 110 mm berbahan stainless steel telah tertanam di poros paling tengah pada reel Maguro Boxster. Pada bagian drive gear menggunakan tipe Mega Gear yang memiliki ukuran cukup besar, berdiameter 33 mm, ketebalan landasan 22 mm, dan tinggi 31,5 mm. Drive gear Maguro Boxster menggunakan bahan dasar dari zinc dengan as bagian tengah berbahan stainless. Sambungan gear ke as tengah pada gearnya pun cukup tebal. Oscillating gear Maguro Boxster berbahan dasar dari zinc, mempunyai ukuran diameter 22 mm dan tebal 3 mm. Dan pada oscillating gear tidak ditopang oleh ball bearing. Oscillating slider berbahan zinc melekat pada poros worm shaft yang tertanam pada dasar body railnya. Bahan bodi dan side plate pada Maguro Boxster telah menggunakan bahan dasar aluminium. Untuk body trim pada Maguro Boxster terbagi menjadi 2 bagian yang berbahan dasar plastik. Terdapat 10 buah ball bearing pada Maguro Boxster dan semua ball bearing pada reel ini menggunakan ball bearing dengan tipe tertutup atau shield ball bearing. Sekarang kita akan lakukan pengujian terhadap reaksi magnet untuk semua spare part Maguro Boxster. Dan seperti biasa akan saya bagi menjadi 2 bagian reaksi, yaitu yang bereaksi kuat dan yang bereaksi lemah terhadap magnet. Bagian komponen yang memiliki reaksi kuat pada magnet ada pada bagian seluruh ball bearing pada reel ini, one way clutch, pair bell arm. Dan komponen yang bereaksi lemah pada magnet terdapat pada bagian seluruh baut pada reel ini, spring guide, clicker, spool washer, hexagonal clamps. Nah, oke kawan-kawan, jadi setelah saya bongkar seluruh komponen dari Maguro Boxster ini, ada beberapa hal ya yang pengen saya bahas tentang reel Maguro Boxster ini. Yang pertama, ada banyak sekali ya kejanggalan di sini. Mengapa saya bilang kejanggalan? Yang pertama saya temukan pada bagian drive gear ya. Nah, untuk drive gear Maguro Boxster ini saya tadi ada ukur. Itu untuk lebar payungnya itu 33 mm. Dan ketebalan landasan payungnya ini itu ada di 2 mm. Nah, kenapa saya bilang di sini agak sedikit ngeganjel ya?
Karena kemarin sempat lihat punya si SRV, jadi saya berekspektasinya bahwa gear dari Maguro Boxster ini karena dia berukuran 6000 akan jauh lebih gede. Mungkin bisa perbedaannya sekitar 5 mili lah gitu. Tapi ternyata enggak ya, cuman berbeda 1 mili aja. Soalnya pada Maguro SRV, saya sempat ukur, itu ukuran drive gearnya untuk lebar payungnya ini 32 mm. Hanya selisih 1 mm aja sama lebar payung reel si Maguro Boxster ini. Nah, kemudian untuk tebal bagian dasarnya gear payungnya itu malahan di SRV lebih tebal ya. Kemarin saya ukur itu 3 mm, sedangkan di sini waktu saya ukur itu cuma 2 mm. Nah, saya nggak tahu ya ini wajar atau enggak. Soalnya perbandingan ukuran dari dua reel ini cukup jauh loh. Si SRV itu kemarin saya pakai cuma ukuran 3000 dan ini 6000. Jadi perbandingan size-nya cukup jauh ya. Tapi untuk ukuran drive gearnya sendiri itu hampir 11-12 lah saya bilang. Nah, di bagian lainnya yang saya temukan kejanggalan di sini yaitu pada bagian one way-nya ini. Jadi tadi saya sempat ukur untuk one way-nya ini dia punya ukuran, dia punya diameter itu 16 mm, sedangkan untuk ketebalannya itu 8 mm. Nah, kenapa di sini saya bilang janggal ya? Soalnya untuk one way-nya ini ukurannya tuh sama kayak si SRV yang reel dengan ukuran 3000. Saya nggak tahu apakah memang benar reel dengan ukuran 3000 dan reel dengan ukuran 6000 itu punya ukuran one way yang sama. Soalnya terus terang baru kali ini ya untuk ukuran 6000 saya bongkar. Nah, ada satu lagi ya yang pengen saya sharing buat kalian. Di sini untuk ball bearing pada semua Maguro Boxster ini tadi saya cek satu persatu dan ternyata untuk ball bearing di bagian drive gearnya itu punya saya ini kasar. Jadi kalau kita tahan dan kita putar kayak gini, ini ball bearingnya kayak ada deg 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 gitu. Feel-nya itu kasar ya. Sedangkan yang lain itu smooth semua, nggak ada yang kasar. Untuk bearing, saya rasa untuk semua bearing itu kalau diproduksi, apalagi dengan tipe-tipe bearing kayak gini, pastinya smooth lah. Tapi yang bikin ngeselin itu dua bearing loh yang kena di sebelah kiri dan sebelah kanan drive gear. Nah, tadi juga saya ada temukan sedikit. Menurut saya ini ya, saya nggak tahu ini permasalahan atau enggak. Kemarin waktu saya bikin konten review dari reel ini, saya sempat bilang bahwa simset dari reel Maguro Boxster ini itu cakep banget, presisi banget. Ya, saya sempat bilang kayak gitu. Tapi ternyata setelah saya bongkar dan saya cek ya, untuk gear setnya sendiri tanpa komponen-komponen lain, jadi semua dalam keadaan terbongkar. Jadi simsetnya saya masukin ke dalam gearbox, terus saya kunci dan saya goyang kayak gini. Itu ternyata gearsetnya tuh koplok banget di dalamnya. Jadi gearsetnya tuh goyang banget. Tapi setelah saya pasang ya untuk spare partnya, seperti saya coba pasang si pinion gear ke dalam sini, jadi padat. Nah, di sini saya temukan sedikit permasalahan ya di sini ya. Soalnya kenapa? Untuk gearsetnya ini dia keganjel sama si pinion gear. Makanya untuk gearsetnya waktu semua komponen itu terpasang itu terasa presisi. Soalnya si gearset itu sendiri posisinya dia kejepit antara pinion gear sama si bearing. Jadi otomatis dia nggak gerak, dia mantak di situ aja. Nah, ini sih untuk pemakaian waktu kemarin saya coba memang putarannya terasa ringan. Cuman saya rasa ya ini untuk pemakaian jangka panjang akan berakibat pada ausnya salah satu komponen. Nah, di sini saya nggak bisa untuk ngomong bahwa ini kekurangan atau kelebihan karena ini setelan pabrik. Reel ini belum saya bongkar sama sekali. Saya berinya baru dan ini pertama kali reel ini dibongkar ya. Nah, terus kemudian saya sempat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri ya. Jadi saya simming ulang lagi untuk gearsetnya tadi dan saya temukan settingan simset yang baru. Jadi untuk settingan simset yang baru ini saya menggunakan 6 buah simset dengan diameter 0,8 dengan ketebalan tuh 0,01 mili. Jadi untuk settingannya seperti ini. Jadi untuk simset awal bawaan dari gear itu tebalnya itu 0,3 mm. Jadi simset ini saya ganti ya. Saya ganti dengan 3 buah simset dengan ketebalan 0,01 yang tadi dan saya mendapatkan ukuran simset itu 0,2 mm. Itu saya pasang di sebelah sisi gear payungnya. Dan simming bawaan tadi saya pasang di bagian sisi satunya lagi yang ada gigi kecilnya ini. Kemudian saya tambahkan juga dengan 3 buah simming dengan diameter 0,01 tadi dan mendapatkan ketebalan 0,5 mm.
dan saya pasang kembali dalam gearbox tanpa ada komponen apapun di dalam sini ya. Jadi saya kunci kembali gearboxnya dan saya goyang kayak gini. Itu untuk gear setnya dia di dalam udah mantap, nggak bergerak lagi. Nah kemudian pada saat saya pasang si pinion gear dari atas ini dan kita putar, itu feel perputarannya itu lebih smooth. Waktu pertama tadi feelnya waktu kita putar tuh agak kasar. Nah untuk setting simming sendiri kita nggak bisa sembarangan, soalnya kalau simmingnya ketebelan bisa jadi bearing kita rusak, atau juga mungkin bisa jadi gear set kita malah nantinya meleset ya, gigi ketemu gigi, patah gear setnya. Jadi kita mesti ukur yang benar, mesti ukur yang rapi untuk ketebalan simming dan jumlah simming yang akan kita pakai nanti. Nah dari kendala ini, dari hal ini saya sih menyimpulkan bahwa bearing saya yang rusak tadi di bagian gear set yang dua bearing yang rusak itu karena bearing itu ketahan ya, keganjel sama si gear set ini. Jadi makanya lama-lama dia malahan jadi cacat di dalamnya dan jadi rusak. Soalnya kalau kita bilang dari asalnya dari pabriknya mereka kasih bearing yang udah rusak kayak gini, saya rasa itu kecil lah kemungkinannya ya. Kalau seandainya cuma satu wajah yang kena, yang kasar, ya mungkin bisa jadi itu cacat produksi ya. Tapi kalau ini dua, kiri dan kanan, berarti ada sesuatu yang salah, dan saya rasa yang tadi itu untuk permasalahannya. Dan untuk solusinya sih udah saya kasih. Sebenarnya di sini saya nggak tahu apakah semua reel Maguro ini kayak gitu atau punya saya sendiri yang kayak gitu. Dan buat kalian jangan langsung coba ya untuk settingan ini, soalnya saya juga nggak tahu gimana kondisinya di reel kalian gitu. Nah kemudian yang masih menjadi misteri ya di reel yang satu ini, yaitu pada bagian ini nih yang saya bilangin buletan emas pada bagian switch one way. Jadi di sini saya menemukan 3 buah alternatif jawaban. Yang pertama yaitu memang ini dibuat untuk aksesoris. Nah yang kedua mungkin ada masalah di bagian miskomunikasi antara konsep dengan desain reel Maguro Boxster ini. Dan kemungkinan yang ketiga seperti saya ceritakan kemarin, untuk kedepannya mungkin akan ada pengembangan lebih lanjut yang menggunakan body dan konsep dari reel Maguro Boxster ini. Dan untuk di next serinya mungkin di bagian one way-nya akan dikasih switch. Ya sebenarnya sih ini nggak penting buat kita bahas ya, cuman saya penasaran aja. Oke kawan-kawan, jadi setelah saya bongkar untuk semua bagian komponen Maguro Boxster ini, ada beberapa hal ya yang pengen saya tambahkan di bagian kelebihan dan kekurangan dari reel Maguro Boxster ini. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu untuk komponen Maguro Boxster ini udah terbuat dari bahan-bahan yang bisa dibilang tahan korosi ya untuk jangka waktu pendek. Ada beberapa teman-teman yang bertanya, Bang itu fungsinya apa sih untuk coba-coba testing pakai magnet? Sebenarnya testing ini sih bukan ini ya, bukan wajib atau ada rumus tertentu, enggak sih. Sebenarnya testing ini kita gunakan untuk mencari bagian-bagian komponen dari satu reel yang memiliki reaksi yang kuat sama magnet. Jadi otomatis komponen-komponen yang bereaksi kuat terhadap magnet itu dia pastinya mengandung bahan besi yang banyak kan. Dan udah kita tahu itu untuk bahan besi itu biasanya dia akan rentan terhadap korosi. Jadi semakin banyak komponen dari reel kita itu yang bereaksi terhadap magnet, otomatis untuk perawatan dari reel kita sendiri itu jangan terlalu lengah gitu ya, biar reel kita itu bisa terawat. Misalnya nih kalau kita pergi memancing ya, kita pergi memancing apalagi di spot SW itu pas pulang malam kita bersihkan gitu ya, kita lap dengan air hangat, kita re-oil ulang biar kita mencegah di korosinya tadi. Nah tapi seandainya reel kita ini udah enggak bereaksi lagi terhadap magnet, jadi cuma ada komponen-komponen kecil aja seperti Maguro Boxster ini, apa perlu dirawat juga? Ya jawabannya ya pasti perlu lah. Cuman misalnya kita pulang memancing, kalau yang bereaksi banyak terhadap magnet kan harus langsung kita bersihkan tuh. Kalau mungkin kalau kita menggunakan Maguro Boxster ini mungkin kita bisa tunggu besok gitu atau lusa, tapi jangan terlalu lama juga. Soalnya kalau terlalu lama korosi itu tetap bakalan ada, walaupun kita bilang bahan reel kita itu berbahan stainless. Stainless pun kalau kena air laut itu kalau nggak kita bersihkan itu lama-lama korosi loh. Cuman korosi di stainless sama korosi pada besi itu beda bentuk ya. Sedangkan nih untuk kelas Shimano Stella aja, Shimano Stella yang harganya belasan juta, saya udah pernah ketemu 2 buah Shimano Stella yang korosi. Shimano Stella loh, apalagi reel yang cuman kelasnya di bawah harga 1 juta kayak gini. Jadi untuk perawatan nomor 1 lah itu ya.
Nah, kemudian di bagian lain yang saya temukan kelebihan pada rel ini itu ada pada bagian ball bearing. Memang benar ya, ball bearing pada rel ini ada banyak sekali, yaitu 10+1. Dan untuk Maguro saya rasa ini salah satu brand lah yang nggak pernah bohong-bohong atau tipu-tipu masalah jumlah ball bearing di dalam rel mereka. Semakin banyak ball bearing, otomatis perputaran rel kita itu menjadi semakin ringan dalam berkinerja ya. Tapi otomatis juga untuk perawatan semakin banyak ball bearing akan semakin ribet juga. Soalnya ball bearing untuk resiko korosi pada ball bearing itu masih termasuk lumayan besar. Nah, untuk bagian kekurangan sendiri di masalah bearing tadi atau di masalah gear set yang kejepit sama pinion gear itu saya nggak masukin ke kekurangan, tapi itu saya masukin ke bagian kurangnya quality control dari Maguro Boxster ini. Soalnya kalau quality control mereka bagus, saya rasa nggak akan ada kejadian yang seperti ini. Semoga punya saya aja yang kayak gini ya, dan punya kalian itu nggak seperti Maguro Boxster yang ada di hadapan saya ini. Oke kawan-kawan, jadi saat pemasang rel ini saya temukan permasalahan lain ya di sini ya. Ini kita perhatikan benar-benar untuk oscillating slidernya. Waktu dia masuk, perhatikan ya. Nah, itu ada pergerakan. Jadi waktu dia oscillatingnya ini masuk, dia nabrak sama frame bodinya ini ya. Kita lihat sekali lagi. Perhatikan waktu framenya ini, waktu oscillating slidernya ini masuk ke bagian sini. Ya, bisa dilihat kan? Jadi dia nabrak. Waktu keluar kita lihat ya, nih ya. Tuh. Jadi di sini bisa kalian cek tuh. Ada kayak cacat kecil ya, ini di sini. Di bagian sini. Ada kayak cacat kecil karena ketabrak sama bagian bodinya ini. Ini mesti kita cari cara buat mengatasi masalah ini. Jadi sekarang saya akan coba papas ya sedikit di bagian bodinya ini, sedikit aja kayaknya ini. Oke, setelah kita papas sedikit di sini, udah. Jadi bagian slidernya ini udah lancar, nggak nabrak di bodinya ini lagi ya. Oke kawan-kawan, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kasih like di bawah, komen untuk kritik dan sarannya saya tunggu. Kemudian jika kalian bersedia bantu share video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.